Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu dan Saudara semua. We're so glad that you're here. Kalau Anda bersama-sama dengan kami semua, kami mengucap syukur. Bagi yang baru pertama kali datang, selamat datang. Karena saya merasa saya nggak terkenal, apalagi dibandingkan dengan MC kita. Jadi perkenalkan, nama saya Rosid, saya adalah pastor di gereja ini. Jadi sekali lagi bagi yang pertama kali datang, we welcome. We are so glad that you are here. Bagi Anda yang setiap hari Minggu datang, it's glad to see you again every week. So again, selama 2 minggu terakhir kita banyak belajar tentang apa itu pengharapan, apa itu artinya berharap kepada Tuhan. Terutama kita melihat cerita-cerita tentang pengharapan yang ada hubungannya dengan cerita Natal, saudara. Jadi tanpa saya mau mengulang terlalu banyak, saudara welcome untuk kita punya page di Facebook Rock Philadelphia, saudara. Saudara bisa ke page itu dan saudara bisa klik like. Jadi saudara akan mendapatkan pengumuman, update, dan juga ada video-video khotbah yang diupload di sana, saudara. Jadi kalau menurut Anda itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, you are very welcome to share it. Saudara silakan men-share video-video tersebut. Nah, langsung aja saudara, minggu lalu kita melihat cerita Natal versinya seseorang yang bernama Rasul Paulus. Sekali lagi, siapa sih itu Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah seseorang yang menulis Alkitab Perjanjian Baru, saudara. 70% dari kitab Perjanjian Baru yang saudara pegang itu ditulis oleh seseorang yang bernama Rasul Paulus, saudara. Dan Rasul Paulus, sekali lagi, dia kenal dengan saksi-saksi mata yang melihat kematian dan kebangkitan dari Yesus Kristus. Lalu dia juga kenal Rasul Paulus juga kenal dengan murid-murid Yesus yang terdekat yang bernama Petrus, Matius, Andreas, dan sebagainya. Dan bahkan banyak ahli sejarah yang berkata bahwa Rasul Paulus kenal dengan ibu dari Yesus yang bernama Maria. Nah, yang kita pelajari minggu lalu adalah ini. Tetapi pada saat yang tepat, pada saatnya Tuhan yang tepat, Allah Tuhan mengutus anaknya ke dunia. Anaknya itu dilahirkan oleh seorang wanita dan hidup di bawah kekuasaan hukum agama. Kita menghabiskan sepanjang hari Minggu kemarin untuk berbicara, untuk membahas hanya dari kalimat yang pertama, tetapi pada saatnya yang tepat, Tuhan Allah mengirimkan anaknya. Kita menghabiskan waktu sepanjang minggu membicarakan itu, saudara. Dan kita mengaplikasikan apa yang kita pelajari dari minggu lalu dan berkata bahwa ada saatnya di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya, bahwa kita akan merasa bahwa Tuhan itu diam. Kita berdoa, kita minta, tapi Tuhan itu tidak respon dan diam. Akan ada saatnya, saat-saat seperti itu. Bahkan kalau saya minta Anda untuk angkat tangan, menurut saya kalau saudara jujur, sebagian besar dari Anda akan angkat tangan. Tetapi kita berkata minggu lalu, walaupun Tuhan rasanya seperti tidak meresponi dan tidak menjawab doa kita, bukan berarti Dia Tuhan yang tidak bekerja di belakang layar kehidupan kita. Bukan berarti Dia Tuhan yang tidak melakukan apa-apa, saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu waktunya yang tepat. Kapan Dia menjawab doa kita, Dia Tuhan yang tahu yang tepat waktunya. Kapan Dia untuk memberikan solusi bagi masalah kita. Dan Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kita. Itulah yang kita katakan minggu lalu. Nah, hari ini kita akan melihat sisa dari Christmas story atau cerita Natal, sekali lagi yang berdasarkan dari apa yang Rasul Paulus tulis. Nah, saya hanya mau bilang kepada saudara semua yang ada di sini. Kalau saudara perhatikan benar-benar apa yang kita bicarakan pada hari ini, maka saudara dan saya akan tahu the purpose of why God sent His Son into this world. Tujuan utama kenapa Tuhan mengirimkan anaknya ke dunia ini. Kenapa ada cerita Natal ketika Tuhan mengirimkan anaknya Yesus Kristus ke dunia ini. Jadi hari ini kita akan menjawab itu, saudara. Apa tujuannya Allah pada waktu yang tepat mengirimkan anaknya turun ke dalam dunia ini. Kita akan baca lagi sekali lagi. Tetapi pada saatnya yang tepat, Allah mengutus anaknya ke dunia. Anaknya itu dilahirkan oleh seorang wanita dan hidup di bawah kekuasaan hukum agama. Ayat yang kelima. Mungkin kita boleh baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dengan demikian,
Ia membebaskan orang-orang yang hidup di bawah kekuasaan hukum agama, agar kita pun dapat menjadi anak-anak Allah. Kita akan menghabiskan waktu beberapa menit ke depan untuk membicarakan ini, saudara. Apa sih maksudnya? Yesus, Allah mengirimkan anaknya untuk membebaskan kita dari hukum agamawi, dari hukum-hukumnya Tuhan. Yang dimaksud dari Rasul Paulus adalah ini, saudara. Semua dari kita, ketika kita lahir ke dalam dunia ini, kita mempunyai tanggung jawab atas hukum-hukum Allah. Artinya kita hidup akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Tuhan someday. Sekali lagi, whatever you believe, apapun kepercayaan saudara, saudara mau agama apa, semuanya kebanyakan besar berkata seperti itu. Bahwa kita hidup dan kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita berdasarkan hukum yang Tuhan berikan, hukum-hukum agama. Dan kita hidup, kita harus mentaati hukum-hukum agama tersebut. Nah, saya hanya mau bilang, jangankan peraturan Tuhan. Terkadang kita membuat peraturan sendiri pun kita nggak taati. Setuju, saudara? Saudara berkata kepada anak Anda, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Tapi kita sendiri sebagai orang tua, terkadang melakukannya. Saudara membuat peraturan-peraturan sendiri dalam hidup Anda, saya pokoknya janji, saya ingin makan sehat. Babi lagi, saudara. Ya kan? Saya berjanji, saya ingin olahraga 3 kali seminggu. Baru minggu yang kedua, udah lupa jalan ke tempat fitness, saudara. Ya kan? Jangankan peraturan-peraturan dari Tuhan yang sempurna, peraturan yang kita buat sendiri pun kita nggak bisa sempurna di dalamnya. Kita nggak bisa sempurna mengikutinya 100%. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan, agama, mempunyai hukum. Dan kita manusia, kita sudah melanggar hukum tersebut. Apa yang terjadi ketika kita melanggar hukum Tuhan? Ya kan, karena di sini siapa sih yang seumur hidupnya nggak pernah bohong, saudara? Siapa sih di sini yang seumur hidupnya nggak pernah berpikiran jelek tentang orang lain? Siapa sih di sini yang seumur hidupnya nggak pernah memperlakukan orang lain dengan buruk, saudara? Nggak pernah kehilangan kendali akan emosi kita. Siapa di sini yang nggak pernah marah? Semua dari kita, menurut Rasul Paulus di kitab Roma, saudara, semua dari kita telah berdosa. All have sinned and fall short of the glory of God. Ada gak saya ini? Semua orang telah berdosa dan tidak cukup baik untuk kemuliaan Allah. Dengan kata lain, kita ada Tuhan yang sempurna, tetapi semua dari kita tidak bisa sempurna seperti Tuhan. Dengan kata lain seperti ini, saudara, suatu hari saudara dan saya akan berdiri di hadapan Tuhan. Kecuali kalau kita sempurna, then you and God are good. Kalau kita sempurna, kita sama Tuhan oke. Tetapi ketika kita pernah berdosa sekalipun, saudara, that's it. Kita mempunyai hutang. Ada harga yang harus dibayar oleh kita semua. Karena dosa yang kita perbuat. Inilah yang Rasul Paulus mencoba jelaskan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita membayar dosa-dosa yang kita sudah perbuat? Karena dosa tidak bisa dibayar dengan memberi sedekah. Dosa tidak bisa dibayar dengan kita berpuasa, saudara. Dosa kita nggak bisa dibayar dengan kita menjadi vegetarian atau orang Chinese bilang apa sih? Cacai. Dosa nggak bisa dibayar dengan itu, saudara. Ya kan? Seperti dalam kehidupan saudara dan saya, ada kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang kita nggak bisa kembali dan memperbaikinya, ya kan? Ketika anak-anak kita udah tumbuh dewasa, kita nggak bisa berkata bahwa saya ingin menjadi orang tua yang baik ketika mereka masih anak-anak. Ya kan, udah terlambat, saudara. Mereka sudah bertumbuh dewasa. Ketika saudara berkata-kata yang kasar kepada istri Anda, atau bahkan ada yang memukul istrinya, saudara nggak bisa kembali ke masa lalu dan menarik kembali pukulan itu atau perkataan itu, sudah terlambat. Jadi ada kesalahan kita yang kita nggak bisa kembali dan memperbaikinya. Itulah dosa kita di hadapan Tuhan, kita nggak bisa kembali
and unseen ourselves dan memperbaiki dosa-dosa kita di masa lalu. Jadi bagaimana kita bayarnya, saudara? Jadi bagaimana kita bayar hutang kita sama Tuhan? Iya kan? Karena kita semua bertanggung jawab atas hukum-hukum itu, atas perbuatan yang kita buat. Nah, saya nggak tahu kalau saudara punya pengalaman seperti ini atau enggak. Atau enggak mungkin kita berkata, pernah kita mendengar ini, atau bahkan kita sendiri berkata seperti itu. Kalau kalian boleh tolong kecilin heaternya, nggak panas ya? Pada panas ya? Jadi saya nggak tahu, mungkin saudara pernah mendengar teman-teman Anda berbicara seperti ini. Well, you know what? I'm a nice person. Saya adalah orang yang baik. As long as I'm nice, as long as I don't hurt anybody, selama saya nggak menyakitin orang lain, saya ini oke lah. Nah, tapi pertanyaannya, kita ini oke, kita ini baik, kita ini nice dibandingkan dengan siapa? Benar? Kalau misalnya kita dibandingkan dengan mungkin kriminal-kriminal atau pembunuh atau pencuri, kita ini tentu saja lebih baik. Karena kita nggak mencuri, karena kita nggak membunuh. Tapi kalau perbandingannya adalah Tuhan yang sempurna, seberapa baik kita dibandingkan dengan Tuhan yang sempurna? Nah, pertanyaannya kepada saudara dan saya pada hari ini, seberapa baik saudara? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya ingin membantu kita semua untuk menggambarkan sesuatu yang mungkin akan membantu saudara dan saya untuk menjawab pertanyaan tadi, seberapa baik sih kita? Kalau saya boleh gambarkan sebuah skala saudara. Agama apapun saudara, termasuk agama Kristen, berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Saudara setuju? Ya kan, kalau saudara menyembah Tuhan yang gak sempurna, ya ngapain disembah saudara? Tuhan kita tidak bercacat, Tuhan kita mulia, Tuhan kita kudus, Dia sempurna. Dia tidak bercela sekalipun. Jadi, kecuali Anda sempurna seperti Dia, Anda gak akan bisa berdiri di hadapan Tuhan. Kita bersalah, saudara. Kita mempunyai hutang. Nah, pertanyaan yang tadi, seberapa baik, saudara? Sekali lagi saya ingin membantu saudara menjawab pertanyaan ini. Siapa sih orang yang terbaik yang saudara pernah tahu, atau saudara pernah baca, saudara pernah nonton filmnya? Siapa di sini yang tahu dengan Mother Teresa? Saudara pernah dengar Mother Teresa? Ini adalah seorang yang luar biasa sekali, saudara. Dia lahir di, kalau nggak salah, di Macedonia atau di Eropa. Dan waktu dia berumur 18 tahun, dia pindah ke India, di kota Kalkuta, saudara. Di salah satu kota yang paling miskin di dunia. Dia melayani orang miskin, dia melayani orang sakit, dia melayani orang-orang yang terjangkit dengan penyakit HIV/AIDS. Tapi Mother Teresa pun berkata, ini bukan saya yang bilang, tapi statement yang dia buat. Dia berkata seperti ini, saya adalah orang yang berdosa. Karena seringkali saya melanggar apa yang diperintahkan oleh atasan saya. Seringkali saya nggak submit dengan atasan saya. Dia bilang seperti itu. Nah, jadi kalau kita boleh taruh skalanya di sini, kira-kira di mana Mother Teresa, saudara? Seberapa baik dia? Karena dia sendiri mengakui bahwa dia itu nggak sempurna. Mungkin saya boleh taruh dia di atas sini, saudara. Mother Teresa. Siapa lagi yang saudara kenal? Atau saudara pernah dengar? Bagaimana dengan Billy Graham, saudara? Salah satu evangelis yang luar biasa di zaman kita, di generasi kita. Diperkirakan dia berumur 97 tahun, sekarang masih hidup. Diperkirakan waktu masa mudanya, dalam pelayanannya, menurut research, saudara, dia sudah memenangkan sekitar 3,2 juta jiwa. Artinya lebih dari 3,2 juta orang menerima Yesus melalui pelayanan. Tapi Billy Graham pun, di dalam biografinya, bukunya, berkata bahwa saya ini terlalu duniawi, saya membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kalau enggak, saya enggak akan sanggup untuk menjalani semua ini. Saya adalah orang yang berdosa. Billy Graham pun berkata seperti itu. Jadi kalau kita boleh taruh skalanya, mungkin Billy Graham ada di sini, saudara. Enggak jauh dari.
Yang ketiga, yang mungkin dibawa mereka berdua, bagaimana dengan Pope Francis yang baru saja mengunjungi kita beberapa bulan lalu? Pope Francis berkata seperti ini, saya beri tanda kutip, pernyataan dan statement yang dia buat. Dia berkata seperti ini, yang saya simpulkan tentang diri saya adalah saya seorang yang berdosa, yang Tuhan pakai hidupnya. Jadi Pope Francis pun, saudara, mengaku bahwa dia itu nggak sempurna, dia ini nggak di atas sini. Nah pertanyaannya, sebelum ke Anda, bagaimana dengan saya, saudara? Menurut istri saya adalah suami yang baik. Selama 4 tahun pernikahan kita, saya yang nge-laundry loh, saudara. Istri saya panggil saya Superman. Menurut saya adalah ayah yang baik dari anak saya. Saya berkeputusan saya ingin menyerahkan hidup saya kepada Tuhan untuk menjalani pelayanan ini kalau Tuhan izinkan seumur hidup saya. Saya juga mengantar orang-orang ke rumah sakit, membantu mereka kalau mereka ke lawyer. Nah kalau saya disuruh menaruh diri saya di skala ini, saudara, saya nggak berani dekat-dekat dengan yang ini. Saya taruh di sini. Ya. Karena orang-orang yang kenal dekat dengan saya akan setuju. Bahkan dia bilang kalau bisa bawahan lagi. Tapi bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan Anda? Pertanyaannya, saudara. Seberapa baik saudara? Mungkin saya mau taruh saudara ada di sini. Ya lebih baik dari saya, dikit aja saudara, nggak banyak-banyak. Tapi yang saya mau katakan, saudara, walaupun saudara ada di sini, lalu siapa yang akan membayar sisanya, saudara? Apalagi kalau kita ada di bawah sini. Siapa yang akan membayar? Who's gonna make up this space? Siapa yang akan mendamaikan kita dengan Tuhan, saudara? Karena selama kita nggak sempurna, harus ada harga yang harus dibayar. Nah, saudara, menurut Rasul Paulus di kitab Roma, ini dia katakan, bila manusia berdosa, mereka mendapat upah dosa, yaitu kematian. Jadi kalau kita berdosa, kalau kita kurang dikit aja, kita harus bayar dengan hidup kita. Kita harus bayar dengan nyawa kita. Siapa yang akan bayar dosa ini, saudara? Siapa yang akan bayar pelanggaran yang kita pernah lakukan dalam hidup kita? Karena ketika kita lahir, kita bertanggung jawab. Dan kita hidup di bawah kekuasaan hukum Tuhan. Hukum atau law itu, it's very, very ruthless. It's very, it's very cruel. Hukum itu sangat kejam, saudara. Sekitar beberapa hari yang lalu saya melihat teman saya ngepost sesuatu di Facebook dan di situ ada gambar seorang pria yang berdarah-darah. Dan ketika saya baca headline-nya, orang yang berdarah-darah itu adalah seorang pemerkosa anak kecil. Dia dimasukkan penjara karena dia memperkosa anak-anak, bukan satu anak. Di dalam penjara, dia diperkosa dan dia digebukin, saudara. Dia dipukulin sama tahanan yang lain. Dan teman saya yang mempost itu berkata apa, saudara? You got what you deserve. Udah selayaknya kamu dapat seperti itu. Itulah law, itulah hukum, saudara. Itulah hukum. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, hidup ganti hidup. Lalu kita bayarnya gimana? Nah, disinilah kenapa kedatangan anak Tuhan itu disebut dengan kabar baik, saudara. Why Jesus is the hope for humanity, why Jesus is the hope for the world. Kenapa Tuhan Yesus itu adalah pengharapan bagi dunia ini? Because dia
yang akan, He is the one that's gonna make up that shortcoming. Dia yang akan melengkapi kita. Dia yang akan membayar apa yang kita hutang kita kepada Tuhan. Dia membayar dengan hidupnya, dia membayar dosa-dosa kita. That's why it's so great. That's why the news is so great, karena He reconcile you. Dia mendamaikan Anda dengan Tuhan sehingga Anda tidak perlu lagi menjadi seorang yang sempurna. Karena Dia, Anak Allah, adalah seseorang yang sempurna yang membayar dosa setiap kita. Dialah yang melengkapi kekurangan kita, saudara. Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia disebut Sang Juru Selamat. Saudara tahu apa itu justice? Saudara tahu apa itu keadilan? Keadilan itu ketika saudara melanggar hukum, saudara mungkin saya menggelapkan pajak, saudara, kita ke pengadilan dan hakim berkata, kamu saya jatuhi hukuman 5 tahun. Keadilan atau justice yaitu kita menjalani hukuman kita 5 tahun. That's it. Justice is served. Itu namanya keadilan. Saudara tahu apa itu mercy atau belas kasihan? Belas kasihan yaitu ketika kita melanggar, hakim berkata kamu seharusnya mendapatkan 5 tahun, tapi karena saya berbelas kasihan, saya akan jatuhi kamu hukuman 2 tahun, saya kurangi. Itulah mercy atau belas kasihan. Saudara tahu apa itu grace? Saudara tahu apa itu kasih karunia? Kasih karunia ketika saudara dan saya bersalah. Hakim itu berjalan bersama dengan kita ke dalam penjara. Hakim itu masuk ke dalam sel yang seharusnya saudara ada di dalamnya. Dia menutup pintu dan dia berkata, kamu pergi, saya yang akan menggantikan kamu. That's grace. Itu adalah kasih karunia yang available, yang tersedia bagi saudara semua dan saya. The grace of God. Oleh sebab itu saudara, kita nggak bisa berdiri di hadapan Tuhan tanpa ada seseorang yang mendamaikan kita. Nah, beberapa menit ke depan saya juga ingin katakan saudara, kita akan baca sisa dari ayat tersebut. Dikatakan seperti ini, dengan demikian ia membebaskan orang-orang yang hidup di bawah kekuasaan hukum agama, agar kita pun dapat menjadi, siapa saudara? Anak-anak Allah. Dalam bahasa Inggrisnya kita akan menerima the adoption to sonship. Saya suka sekali dengan kata adopsi, saudara. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan selanjutnya katakan karena kalian adalah anak-anak Allah, Allah menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati saudara dan hati saya, yaitu roh yang berseru, Bapa ya Bapakku. Satu ayat lagi. Jadi kalian bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan karena kalian anak Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang disediakannya untuk anak-anaknya, saudara. Rasul Paulus berkata seperti ini, ketika Anda dan saya menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, the mediator, penengah, pendamai antara kita dengan Tuhan, ketika kita menerima Yesus, saudara, saudara diampuni. You are forgiven. Saudara dosanya telah diampuni. Dan itu adalah kabar baik yang saudara bisa terima. Itu adalah the greatest thing that someone has ever done to you. Adalah hal yang paling luar biasa yang seseorang pernah lakukan untuk saudara dan saya. Tapi Rasul Paulus berkata seperti ini, don't stop there. Jangan berhenti di sana. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengadopsi saudara dan saya ke dalam keluarganya. Jadi ketika saudara lahir dan saya lahir, kita nggak punya pilihan lain selain kita lahir di bawah hukum agama, saudara. Di bawah hukum agama. Nah, Tuhan mengadopsi kita ke dalam keluarganya. Tuhan mengadopsi saudara yang menerima Yesus ke dalam keluarga Tuhan. Dan Tuhan berkata, saudara bukan lagi hambanya atau slave dalam atau budaknya, tetapi saudara adalah anak-anaknya, sons and daughters of God. Saudara diadopsi ke dalam keluarga ini, saudara. Jadi tugas saya dan Anda, jangan pernah lupa bahwa saudara yang menerima Yesus, saudara adalah keluarga-keluarga Tuhan. Saudara yang sudah menerima Yesus, saudara adalah anak-anaknya
Tuhan. Jadi pekerjaan saudara dan saya, tugas kita, jangan pernah lagi melihat hubungan Anda dengan Tuhan adalah hubungan-hubungan yang berdasarkan hukum-hukum agamawi. Saudara. Jangan lagi melihat hubungan Anda dengan Tuhan seperti tuan dan budaknya, saudara. Karena slave atau budak atau hamba itu is all about rules. Itu adalah peraturan. Tapi saudara bukan lagi hambanya, tetapi saudara adalah son and daughters of God, anak-anak Allah. Ada banyak dari kita, dan saya yakin dulu awal-awal ketika saya juga belajar tentang kekristenan, ini yang kita rasakan, saudara. Satu hari kita ada di dalam, nanti di hari lain kita ada di luar. Ya kan? Ketika kita berdoa, ketika kita we don't miss church, ketika kita ke gereja, kita baca Alkitab, kita apalagi ya berdoa dan kita baik sama istri kita, sama suami kita, sama pegawai kita. Kita merasa bahwa kita layak di dalam. Tetapi ketika kita nggak melakukan semuanya itu, ketika kita membuat kesalahan, kita berkata bahwa kita ini di luar. Kita berkata, apa yang harus saya lakukan untuk kembali masuk ke dalam? It doesn't make sense, nggak masuk akal, benar, saudara? Saudara aja saya percaya nggak melakukan itu kepada anak-anak Anda. Ya kan? Orang tua yang baik aja nggak akan melakukan itu. Satu hari kamu adalah anak saya, nanti besok kamu buat kesalahan, kamu bukan anak saya. It doesn't make sense, isn't it? And God doesn't do that as well. Tuhan juga nggak akan melakukan itu kepada saudara dan saya. Kalau saudara terus berpikir dan melihat hubungan Anda dengan Tuhan seperti itu, berdasarkan apa yang saudara lakukan, maka saudara pasti akan lelah. Maka saudara pasti akan capek, saudara. You will be exhausted. Why? Karena saudara mencoba untuk menjadi sempurna. Tuhan Yesus berkata, no, you don't have to be perfect. Saudara tidak perlu menjadi sempurna. Tetapi Tuhan Yesuslah yang menyempurnakan Anda semua. Saya teringat cerita dari teman saya. Ketika waktu itu dia baru menikah, dia mencoba untuk mempunyai anak. Dan setelah beberapa lama dia tidak bisa mempunyai anak. Dan mungkin karena yang dia tahu tentang Tuhan, yang dia tahu tentang kekristenan adalah seperti yang tadi saya bilang, yaitu kadang-kadang kita adalah keluarganya, kadang-kadang kita bukan. Dia merasa seperti ini, aduh saya ada dosa apa ya? Saya ada dosa apa ya sehingga Tuhan marah sama saya, sehingga Tuhan tidak mengizinkan saya punya anak? I just want to say, saya cuma mau bilang itu bukan kekristenan, saudara. Dan saudara akan capek, saudara akan merasa terhakimi, dan saudara akan mencari-cari kira-kira saya salahnya apa, kenapa saya nggak bisa begini, kenapa Tuhan nggak begini. Capek, saudara. And Tuhan tidak mau saudara dan saya melihat hubungan kita dengan Dia seperti itu. Karena Tuhan ingin Anda melihat hubungan Anda dengan Tuhan seperti Bapa dan anaknya. Ada lagi yang melihat hubungan kita dengan Tuhan hanya sebagai peraturan-peraturan. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Jadi hubungan kita dengan Tuhan hanya dibatasi dengan do's and don't. Don't do this, don't do this. Kemarin waktu saya keliling ke toko-toko untuk menempel poster gereja kita, acara gereja kita, saya pergi ke tempat laundry dan teman saya kerja di sana, dia mengenalkan saya dengan seorang teman. Kita ngobrol-ngobrol beberapa menit saya ngobrol dengan bapak ini, teman baru saya, kita ngobrol-ngobrol. Begitu dia tahu bahwa saya adalah seorang pendeta, yang pertama kali dia tanya adalah, Pak, kita sebagai orang Kristen boleh gak kita makan babi katanya. What? Kenapa harus begitu, saudara? Kenapa yang harus pertama kali ditanyakan adalah apa sih yang boleh, apa sih yang gak boleh, apa sih yang boleh, saudara? Sepertinya kita ini menjalani hubungan kita dengan Tuhan itu sepertinya kita mau sedekat mungkin dengan dosa tanpa berdosa. Bukankah seperti itu, saudara? Sepertinya kalau misalnya pegang ini dosa, tangan kita di sini. Nah, sepertinya kita cari-cari celah apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Tuhan bilang jangan, udah stop. Your relationship with God is like father and his child, seperti bapaknya. Seperti bapa dan anak, saudara. Kita adalah anak-anak Allah. Ya, sebagai penutup, saudara,
Kalau boleh nanti. Sebagai penutup, saya mendengar tentang sebuah kesaksian, saudara, dari seorang pastor yang bernama Rick Warren. Suatu hari dia pergi ke sebuah penjara dan dia harus berkhotbah di depan banyak sekali tahanan-tahanan di sana. Waktu dia berkhotbah, nggak ada yang perhatiin dia, mereka semua sibuk sendiri, mereka ngomong-ngomong sendiri. Lalu Pastor Rick Warren ini mengambil uang $100 dari dompetnya dan dia berkata kepada semua tahanan itu, "Hey," dia bilang gitu, "siapa yang mau uang $100 ini?" Dia bilang. Semua tangan terangkat. Lalu uang itu dia pegang, lalu dia lecek-lecekin, saudara. Dan dia bertanya lagi, "Siapa yang mau uang $100 ini?" Semua tangan terangkat lagi. Lalu Pastor Rick Warren dilempar $100-nya, diinjak-injak, saudara, diludahi. Lalu dia berkata, "Siapa yang masih mau $100 ini?" Semua tangan terangkat. Lalu Pastor Rick Warren ini berkata kepada para tahanan di tempat itu, "Seperti uang $100 ini, apapun yang Anda semua lakukan di masa lalu, tidak pernah sedikit pun mengurangi nilai siapa Anda di mata Tuhan. Tidak pernah mengurangi sedikit pun betapa berharganya Anda di mata Tuhan." Hari ini, saudara, saya mau berkata kepada saudara hal yang sama. Apapun yang saudara alami, masalah apapun yang saudara harus lalui sekarang, situasi apapun yang saudara harus lalui sekarang, tidak ada hubungannya dengan seberapa berharganya Anda di mata Tuhan. Oleh sebab itu saya mau saudara tahu, jangan lagi jalani hubungan kita dengan Tuhan hanya dibatasi dengan hukum-hukum agama, saudara. Karena kalau saudara menjalaninya dengan hukum-hukum agama, setiap kali ada sesuatu yang tidak baik terjadi, saudara langsung akan merasa bersalah, dan saudara langsung merasa, apa ya kesalahan saya, apa ya yang jangan-jangan Tuhan menghukum saya. No, you are His sons and daughters. Saudara adalah anak-anak Tuhan. Seberapa berharga dan seberapa bernilainya Anda dan saya? Kita semua senilai Natal. Kita semua senilai dengan anak dari Tuhan yang Dia kirim ke dunia ini. Bahkan Tuhan tahu kalau Dia mengirimkan anaknya ke dunia ini, anaknya harus naik ke atas kayu salib itu dan harus mati. But He sent Him anyway. Tapi Dia tetap mengirimkannya anyway. Because there's no other way, karena tidak ada lagi, saudara. Semua dosa dan semua pelanggaran harus ada yang bayar. Tidak ada jalan lain. That's why Jesus is our hope. That's why Jesus is the hope for the world. That's why Jesus is the hope for humanity. Itu sebabnya Yesus adalah pengharapan bagi dunia ini. Dan saya ada dua pertanyaan. Mungkin saudara boleh tutup mata saudara hanya untuk beberapa menit ke depan. Yang pertama, saudara, mungkin ada beberapa dari saudara yang bukan orang Kristen, atau mungkin dari saudara yang belum pernah melihat cerita tentang pengorbanan Tuhan dengan jelas. Dan hari ini saudara somehow mengerti, oh ternyata Yesus datang tujuannya untuk mendamaikan kita, membayar dosa kita, membayar pelanggaran kita. Mungkin skala yang saya gambarkan tadi somehow membuat saudara menjadi jelas apa itu, atau siapa itu, apa tujuan Yesus datang ke dunia. Nah, pertanyaan yang pertama, saudara, maukah saudara menerima
Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara dalam hidup Anda. Sehingga saudara tidak lagi harus sempurna, tetapi ada Yesus yang akan menyempurnakan Anda. Kalau ada yang belum pernah di sini selama ini menerima Tuhan atau berdoa untuk mengundang Tuhan sebagai juru selamat, saudara boleh berdoa seperti ini. Saudara boleh berdoa dengan ada suara, saudara boleh berdoa dalam hati. Saudara boleh berdoa seperti ini, Tuhan Yesus, saya undang Engkau ke dalam kehidupan saya. Saya akan menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Ampuni segala dosa dan pelanggaran saya. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Saya percaya pengorbanan-Mu itu untuk membayar dosa yang saya perbuat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, mulai hari ini saya akan menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaan yang kedua, saudara, yang saya ingin tanya kepada Anda semua. Mungkin saudara sudah menjadi orang Kristen begitu lama, dan selama ini saudara melihat hubungan Anda dengan Tuhan itu seperti kita menjalankan transaksi perdagangan. Kalau kita baik, Tuhan akan berikan ini. Ketika kita kurang baik, Tuhan akan menghukum kita. Oleh sebab itu selama ini saudara lelah. Oleh sebab itu selama ini saudara capek menjalankan ini. Saudara jenuh menjalankan kehidupan kekristenan Anda, karena ini hanyalah sebagai agama menurut Anda. Tetapi Tuhan berkata, no, this is relationship. Anda adalah anak-anak Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita di surga yang sempurna. Jadi saudara boleh berdoa seperti, Tuhan, saya tidak lagi ingin melihat semuanya ini hanya sebatas hukum-hukum agama, tetapi saya ingin mempunyai relationship dengan Engkau yang adalah sebagai Bapa dan kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ketika Engkau mengajari kami untuk bagaimana kami hidup, untuk bagaimana kami menjaga kekudusan kami, untuk bagaimana kami mengelola keuangan kami, untuk bagaimana kami menghabiskan waktu kami, untuk bagaimana kami harus menghormati orang lain dan keluarga kami, kami percaya ketika Engkau mengajari kami untuk melakukan semuanya itu karena Engkau mau, karena Engkau sebagai Bapa yang sempurna, Engkau mau kami mempunyai kehidupan yang baik. Engkau mau segala sesuatu yang terbaik. Oleh sebab itu setiap firman kami tidak jadikan beban. Oleh sebab itu setiap firman-Mu, setiap apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami tidak akan jadikan beban dalam hidup kami, tapi kami akan jadikan itu sebagai penuntun hidup kami. Karena kami tahu ketika kami taat dengan firman-Mu Tuhan, ada kehidupan yang begitu luar biasa yang selalu menunggu kami. Terima kasih atas hari ini Tuhan. Terima kasih. Dan juga Tuhan kami berdoa, kalau selama ini sebagai orang Kristen kami belum pernah membagikan tentang kabar baik tentang Yesus, mungkin apa yang kami pelajari pada hari ini akan mempermudah kami untuk membagikan cerita tentang Yesus. Kalau selama ini kami sudah menginvestasikan waktu kita kepada teman-teman yang bukan orang Kristen, doa kami biar Engkau memberikan kami keberanian untuk at least membagikan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi setiap kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri? Angkat tangan saudara. Bapa dalam surga, Kau berkati anak-anak-Mu dan jemaat Tuhan. Kau terima berkat Tuhan
berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang untuk membebaskan engkau dari hukum-hukum agama, dan aku datang supaya engkau menjadi keluarga dan anak-anak Allah. Dan aku datang untuk memberikan engkau kehidupan dan hidup yang penuh dan hidup yang berkelimpahan. Kami pegang janjimu, kami percaya itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Happy Sunday. Saudara boleh kasih salam samping kiri kananmu. Dan Tuhan Yesus memberkati. I'll see you this Friday, Jumat ini, untuk acara Natal. Dan juga jangan lupa saudara, untuk acara Natal dan Tahun Baru kita ada acara potluck. Artinya saudara boleh membawa makanan, tetapi ini bukan kewajiban. Tetapi kalau saudara ingin membawa makanan, saudara dipersilakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.